Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera buat kita semua. Baik teman-teman sekalian, saya doakan semoga teman-teman sekalian pada pagi hari ini diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya, serta dipanjangkan umurnya teman-teman. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman sekalian, pada hari ini kita akan membahas sesuatu yang sedikit di luar akal sehat teman-teman. Karena apa? Kenapa saya katakan di luar akal sehat? Karena kita akan melihat video tentang keadaan sebuah rumah yang diteror oleh Banaspati teman-teman. Jadi perlu teman-teman ketahui bahwa hantu Banaspati itu adalah hantu yang menyerupai sosok bola api yang dapat terbang ke sana kemari, dan bola apinya itu nyata teman-teman. Jadi apabila dia hinggap di suatu tempat ataupun di suatu benda, misalnya di sebuah kain, misalnya di sebuah semak-semak, maka kain ataupun semak-semak tersebut akan terbakar teman-teman. Baik, kita saksikan dulu videonya teman-teman. Video ini kita lihat keadaan rumah seseorang yang diteror oleh hantu Banaspati ya teman-teman. Oke, kita langsung lihat saja videonya teman-teman. Ya teman-teman, ini Ustadz, baru aja nih rumah kami ini kebakar nih ininya. Apa? Ini taplak mejanya. Tuh asapnya masih banyak banget ya. Ini nggak ada yang orang di sini. Baru pada sholat semua. Hantu Banaspati ataupun jin Astagfirullahaladzim, ya Allah, ini terbakar tidak. Kita nggak ada yang di sini, nggak ada api. Ustadz, baru aja nih rumah kami ini kebakar nih ininya. Kain yang dihinggapi oleh taplak mejanya sampai terbakar teman-teman. Tuh asapnya masih banyak banget ya. Apabila ini nggak ada yang orang di sini. Baru pada sholat semua. Tempat yang mudah terbakar seperti Astagfirullahaladzim, ya Allah, ini terbakar tidak. Kita nggak ada yang di sini, nggak ada api. Ya, itu videonya teman-teman. Jadi di sini saya akan menjelaskan beberapa poin tentang mengenai hantu ataupun jin Banaspati teman-teman. Jadi hantu ataupun jin Banaspati ini adalah merupakan aslinya sosok jin teman-teman. Jadi kalau teman-teman sering beranggapan hantu, itu sebenarnya tidak ada teman-teman. Jadi yang betul adalah jin ya teman-teman. Jadi jin ini ataupun sosok Banaspati ini merupakan bangsa jin yang berasal dari maksud saya diciptakan dari ataupun kelompoknya ini kelompok api seperti itu ya teman-teman. Intinya mereka ini terlihat seperti sosok bola api yang terbang ke sana kemari, kemudian hinggap di suatu tempat. Apabila tempat tersebut dihinggapinya, maka tempat tersebut akan terbakar. Hal ini sudah pernah saya lihat sewaktu saya berada di suatu tempat, katakanlah di sebuah hutan seperti itu teman-teman. Di hutan tersebut saya melihat sekelebat sosok cahaya yang jatuh seperti itu ya teman-teman. Sosok cahaya yang jatuh tersebut bukanlah seperti sebuah bintang jatuh ataupun meteor teman-teman. Jadi sosok tersebut merupakan sebuah bola api yang terbang kemudian jatuh di sebuah semak-semak. Karena saya merasa kaget ataupun takjub ada api yang jatuh, maka saya tergerak hatinya untuk mendekati sosok tersebut teman-teman. Namun setelah saya dekati, ternyata di sekeliling tempat yang dijatuhi oleh benda tersebut itu sudah terbakar teman-teman. Nah, sewaktu saya mengamati teman-teman, di situ ada sebuah kepala ya teman-teman. Sebenarnya bukan sebuah kepala utuh sih. Ada sesosok makhluk yang badannya itu terbakar, atau boleh dikatakan badannya itu dipenuhi api, itu sedang duduk diam di situ teman-teman. Jadi bentuknya itu seperti sebuah kepala, dia agak sedikit mengambang seperti itu teman-teman. Jadi semua badannya itu terbakar, seolah-olah dia membawa api di kepalanya seperti itu teman-teman. Namun nyatanya memang dia seluruh tubuhnya itu dipenuhi oleh api ya teman-teman. Dari situ tentu sudah dapat disimpulkan bahwa apabila sosok makhluk tersebut hinggap di suatu benda, maka benda tersebut dapat dipastikan akan terbakar.
Contoh, hinggap di sebuah kain, hinggap di sebuah daun-daun yang kering, ataupun hinggap di sebuah sesuatu yang mudah terbakar. Intinya seperti itu teman-teman, itu sangat berbahaya sekali. Nah, dari situ yang jadi pertanyaan, apakah itu benar-benar nyata ataukah hanya sebuah mitos belaka ataupun sebuah dongeng semata? Tidak teman-teman, hal itu pernah saya buktikan sendiri seperti yang sudah saya ceritakan sebelumnya, bahwa hal itu benar-benar nyata terjadi, dan fenomena ini sudah sering sekali dialami oleh beberapa orang. Mungkin kebanyakan dari kita jarang yang melihatnya teman-teman. Namun apabila teman-teman tinggal di daerah dekat hutan, ataupun teman-teman tinggal di areal perkebunan, maka teman-teman akan dapat dengan mudah menjumpai hantu ini, karena hantu ini kebanyakan itu berada di dalam hutan teman-teman. Apabila teman-teman menyaksikan seperti kobaran api dari jarak jauh, kobaran api tersebut awalnya kecil, kemudian besar, semakin membesar seperti membentuk sebuah bola, maka teman-teman disarankan untuk jangan mendekatinya teman-teman, karena berbahaya sekali teman-teman. Apabila sosok tersebut sampai mendekat ke tubuh teman-teman, maka tubuh teman-teman bisa jadi akan terbakar atau akan hangus juga teman-teman, karena begitu berbahayanya makhluk ini. Sebenarnya sosok ataupun hantu jenis ini dapat dihindari, yaitu dengan cara apabila teman-teman melihatnya, maka teman-teman disarankan untuk pura-pura tidak melihatnya, ataupun palingkan pandangan teman-teman dari makhluk ini teman-teman. Namun dengan catatan teman-teman juga tidak boleh mendekatinya. Apabila melihatnya, teman-teman disarankan untuk sesegera menjauh mungkin, agar perhatian makhluk tersebut tidak terganggu. Baik teman-teman sekalian, saya rasa hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya tampilkan pada hari ini dapat bermanfaat dan dapat dijadikan pelajaran kepada teman-teman semua, bahwa di dunia yang fana ini kita tidak hanya tinggal sendiri, kita juga berbeda dimensi dengan makhluk-makhluk yang lain yang tak kasat mata teman-teman. Jadi alangkah teman-teman sekalian untuk saling hormat menghormati, agar tidak mengganggu sama dengan penghuni ataupun dimensi sebelah ya teman-teman. Intinya kita di sini harus saling menghargai dan saling menjaga ya teman-teman. Baik teman-teman, saya rasa hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.